Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat allazi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang yang cerah ini, di musim panas yang terik, yang akan Ustaz bahas, yang akan saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan, adalah kunci kebahagiaan di dalam hidup. Banyak orang menyangka bahwasanya kunci di dalam hidup itu, kebahagiaan itu didatangkan oleh rezeki yang berlimpah. Namun tidak. Banyak orang yang menyangka bahwa kunci kebahagiaan hidup itu tinggal di rumah yang mewah dan megah. Ternyata tidak. Ada orang yang menyangka bahwa kunci kebahagiaan hidup itu ketika kita mengendarai mobil yang super mewah. Ternyata tidak di situ. Namun sebenarnya di mana letak kebahagiaan kita? Apa yang membuat awak bahagia? Ada orang yang mencari bahagia itu ketika raut wajah yang berseri, rupanya indah. Ada orang yang mencari kebahagiaan itu dari ayunan tangan yang penuh dengan wibawa. Ternyata bukan indah di situ. Ada orang yang mencari kebahagiaan itu, orang dan bahagia itu dari langkah kaki yang penuh dengan wibawa. Ternyata bukan di situ letak kebahagiaan hidup. Namun sebenarnya di mana letak kebahagiaan hidup kita? Apa yang membuat awak kebahagiaan? Kebahagiaan hidup itu terletak pada jiwa yang tenang, pada hati yang lapang. Ketika susah itu tiba, hati awak lapang. Ketika senang itu tiba, hati pun juga lapang. Di dalam diri manusia itu disebutkan qallaba yuqallibu qalb, inyo dan bersifat berbolak-balik. Ala jasadil mudghah, ketahui dalam diri manusia itu ada segumpalan daging. Iza salahat salahal jasadu kullu, kalau yang segumpalan itu elok, baik, maka baiklah manusia itu. Wa izal fasadat fasadat jasadu kullu, kalau yang segumpal itu buruk, maka buruklah manusia itu. Apa yang disebutkan Nabi yang segumpal itu? Ada wahya qalbu, itu adalah hati. Maka letak kebahagiaan itu di dalam hati. Letak ketenangan itu berada di dalam hati manusia. Namun kenapa kita tidak menyadari?
Kenapa selama itu awak tidak pernah sadar bahwa kunci bahagia itu berada dalam hati yang tenang dan dalam hati yang lapang. Allah sudah berjanji, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan kirimkan ketenangan ke dalam hati seorang hamba yang beriman. Apa maksudnya? Jadi yang bahagia itu apakah orang beriman saja? Iya, betul. Ketika orang beriman itu, ketika orang yang taat, pasti Allah akan kirimkan kebahagiaan ke dalam hidupnya. Tetapi apakah kita sadar selama itu, apakah awak termasuk orang yang paling bahagia? Kebahagiaan itu berefek pada yang lain. Contoh efek kepada yang lain, kebahagiaan yang ada di dalam hati itu akan berefek pada perbuatan kita. Kita pasti akan menunjukkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Cara menunjukkan kebahagiaan itu, bukti menunjukkan kebahagiaan itu, orang yang bahagia itu ditunjukkannya dengan membangun Masjid Al-Hakim, dengan membangun tempat ibadah, dengan membangun tempat yang indah di tepi laut, dijadikan tempat wisata religi. Itu menunjukkan suatu hati yang bahagia kepada orang lain atau kepada umat Islam. Itu salah satu contoh. Kenapa orang yang membangun masjid itu, aku tidak tahu tak siapa orang yang membangun, aku tidak kenal tak siapa orang yang membangun, tapi aku yakin bahwa orang yang membangun Masjid Al-Hakim itu adalah orang yang paling lapang hatinya, yang paling bersih hatinya, yang paling bahagia hidupnya, dan ditunjukkan kebahagiaan itu dengan menolong agama Allah. Intan surga, engkau tolong agama Allah, yang surkum, maka Allah akan menolong hidupmu, maka Allah akan menolong rezekimu, maka Allah akan menolong segala apapun yang sulit. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah berjanji kepada kita. Tetapi selama ini, apakah kita sudah termasuk orang yang bahagia? Apakah kita sudah termasuk orang yang hidupnya tenang? Pertanyakan pada diri kita masing-masing. Jangan pernah memandang kebahagiaan hidup itu. Bahkan ada orang yang suka memaki-maki Allah, mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak adil. Kenapa? Karena dia berpikir orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling banyak rezekinya, dia hidup bahagia dan hidup tenang. Kemanapun dia pergi bisa, apapun yang dia maukan dia bisa. Kita sering memaki-maki Allah. Kenapa aku yang hidup biasa-biasa saja, hidup tidak tenang? Orang lain hidupnya tenang dengan kekayaannya, dengan rezeki yang berlimpahnya. Mari kita ubah pola pikir kita. Ketika jiwa itu lapang, menerima segala keputusan dan ketetapan Allah, bahwa Allah sudah menetapkan takdir kita 50.000 sanah, 50.000 tahun sebelum dunia beserta isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terima takdir itu. Apapun yang terjadi kita terima, maka kita termasuk orang-orang yang bahagia di dalam kehidupan ini. Saudaraku jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam hidup itu awak tidak pernah luput dari segala ujian. Umat Islam tidak pernah luput dari segala kesempitan-kesempitan. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Ada orang yang memiliki masalahnya pada dirinya, dia selalu diberikan sakit oleh Allah. Ada juga orang itu
yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan yang didatangkan Allah. Bahkan ada pula orang iko yang diuji oleh Allah itu melalui pangkat dan kekuasaan. Bahkan ada pula orang iko yang diuji oleh Allah melalui rezeki yang berlimpah. Bahkan ada juga orang iko yang diuji, disempitkan Allah dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang memiliki ujian masing-masing. Setiap orang memiliki masalah masing-masing dalam hidup. Tapi apakah awak menyangka awak surang yang selalu diberikan masalah? Ternyata bukan. Bukan diri kita saja yang diberikan Allah masalah. Semua orang pasti diberikan masalah oleh Allah. Ada orang yang masalah, banyak masalah hidupnya. Contoh, persoalan itu selalu datang dalam kehidupan. Di waktu sekolah, waktu SMA, mau masuk kuliah, terjadi masalah, tidak lulus. Setelah SMA, setelah itu masuk kuliah, lah lulus. Rupanya setelah lulus tidak dapat pekerjaan. Setelah diberikan pekerjaan, lah dapat pekerjaan itu, muncul pula persoalan, belum menikah. Setelah menikah muncul persoalan, belum bisa punya keturunan. Setelah itu muncul pula masalah. Apa masalahnya? Ekonomi alun stabil. Setelah itu muncul pula masalah, belum memiliki rumah. Setelah itu memiliki pula masalah, datang masalah yang baru, belum bisa beli ini, belum bisa buka usaha. Jadi setiap kita pasti akan Allah berikan masalah dalam hidup awak. Untuk apa Allah memberikan awak masalah dalam hidup kau? Tujuannya, apakah Allah itu tidak sayang? Apakah Allah itu tidak peduli kepada hambanya? Ternyata Allah pasti akan menguji orang-orang yang beriman. Allah itu akan menguji orang-orang beriman. Berbeda kita dengan orang kafir, berbeda kita dengan orang yang non-muslim. Kenapa? Orang non-muslim itu selalu Allah berikan dia diulur dengan ketenangan, dengan kesenangan, dengan kekenyangan. Selalu Allah berikan kepada mereka. Tetapi umat Islam Allah berikan kesusahan. Biarlah umat Islam susah di dunia, tapi mereka senang di akhirat. Orang kafir, biarkan mereka senang di dunia, tapi pasti Allah berikan kesusahan dan kepahitan di akhirat. Maka itulah poin-poin yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Jangan pernah bandingkan kehidupan kita, kepahitan hidup kita dengan kepahitan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena Allah pasti akan berikan kepahitan, kesusahan kepada setiap hamba yang beriman. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengintrospeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tanya-tanya diri kita, tanya-tanya perasaan kita, tanya-tanyailah hati kita sebelum perasaan hati itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buka pintu bahagia itu. Bagaimana membuka pintu bahagia itu? Membuka pintu bahagia itu dengan rasa mensyukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita caranya untuk menjadi orang yang bahagia. Jangan lihat kebahagiaan orang lain, jangan cari kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang, tapi sadari bahwa awak ini di atas dunia eko layak mendapatkan kebahagiaan, layak mendapatkan ketenangan, layak pula mendapatkan apapun yang awak inginkan. Tapi itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kembalikan pada hati kita.
cara bahagia itu adalah dengan jiwa yang tenang dan jiwa yang lapang. Salah satu jalan untuk menuju kebahagiaan itu adalah dengan cara bersyukur. Jangan kita sampai menjadi orang-orang yang kufur. Itulah poin-poin yang perlu kita sampaikan pada siang hari ini. Tetapi itulah hikmah-hikmah yang bisa awak ambil. Tunjukkan kebahagiaan kita kepada orang lain dengan cara menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong dirimu. Allah akan menolong kita semua. Mudah-mudahan yang hadir siang hari ini kau datang salat zuhur berjamaah, Allah lapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Allah angkat segala kepahitannya. Amin ya rabbal alamin. Itulah kajian kita pada siang hari ini, zuhur hari ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. I love you buat kekasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi